Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, ke masjid yang kita cintai ini, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada anak cucu keturunan Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai yaumil akhir kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, mengupgrade ketakwaan kita, iman kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, mengerjakan amal-amal soleh, dan kita jauhi apa yang Allah larang. Dan dengan ketakwaanlah kita mencapai kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa, kata Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala macam kebaikan dan ketaatan yang mengantarkan seseorang untuk masuk surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku, kata Rasul, begitu juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian beliau bersabda. Apakah sabda Rasul? Jibril alaihi salam telah berkata, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau
yang dikelilingi dengan lautan yang lebar, dan tinggi gunung itu adalah 30 zira'. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4000 farsakh. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalir air yang segar dan berkumpul ke daerah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal seorang hamba tersebut beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba tersebut turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu. Sekaligus dia memetik buah delima, lalu dia memakannya. Baru kemudian dia mengerjakan solat. Usai solat, hamba tadi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kelak ketika ajalnya datang menjemput, dia wafat, dia meninggal dunia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga berdoa kepada Allah supaya setelah kematiannya jasadnya tidak dirusak oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kiamat, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman kepadanya, berfirman kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Lalu hamba tersebut berkata kepada Allah, dengan sebab amalku ya Rabb, kata hamba tadi. Kemudian Allah berfirman lagi, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Kemudian hamba tersebut tetap berkata lagi, dengan sebab amalku ya Allah ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ternyata kaum muslimin, setelah ditimbang nikmat penglihatan yang telah Allah berikan kepada hamba itu menyamai timbangan amal ibadah yang telah dia lakukan selama 500 tahun, dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang. Sedangkan amal hamba tersebut sudah habis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, sekarang masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba yang beribadah 500 tahun tadi, dia berteriak sambil menangis, ya Rabb, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, tahan dulu wahai para malaikat, dan bawa hamba itu kemari. Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Kemudian hamba itu menjawab, engkau ya Rabb, ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu bisa beribadah kepadaku selama 500 tahun? Kemudian hamba tersebut menjawab, engkau ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, siapakah yang telah menempatkan kamu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilingnya adalah air asin yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah? Serta siapa, kata Allah, yang memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dalam cara bersujud? Kemudian hamba itu pun menjawab lagi dengan menunduk malu, engkau ya Rabb, katanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, itu semua tak lain
adalah atas rahmatku, kata Allah. Dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat ini, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Engkau adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku, kata Allah. Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, sungguhnya segala sesuatu itu semuanya, wahai Muhammad, adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaum muslimin kisah seorang hamba yang beribadah 500 tahun. Semoga bisa menjadi iktibar dan pelajaran berharga bagi kita semua. Ahli ibadah tersebut, dia mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan akhirnya juga kemudian dia dimasukkan ke dalam surga setelah dia mengakui kebesaran Allah dengan segala rahmatnya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah kita merasa aman dengan rahmat Allah sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, yang artinya itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian wahai hambaku disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Surah Az-Zukhruf ayat 72. Tapi ingat kaum muslimin, saudaraku, jangan pernah kita merasa ujub, jangan pernah kita merasa berbangga diri dengan amalan kita. Sebab tidak ada keimanan dan ketaatan yang menyebabkan seorang masuk surga, melainkan lagi-lagi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sebagaimana kasih sayang makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat kaum muslimin dan meletakkan satu bagian dari rahmatnya tersebut kepada makhluk. Sisanya, maksudnya satu rahmat itu di dunia ini Allah kasihkan. Sisanya yaitu 99 lagi dari rahmat Allah itu Allah simpan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan satu rahmat dari 100 rahmat tersebut di antara jin, manusia, hewan dan makhluk lainnya. Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dengannya pula binatang buas mengasihi anaknya. Dan Allah menunda 99 rahmat. Allah merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat dengan 99 rahmat tersebut nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2752. Kemudian kaum muslimin, saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cara menggapai rahmat Allah, kita memperbanyak amalan sunnah. Di antara amalan sunnah yang dapat kita kerjakan
adalah sebentar lagi masuk bulan Muharram, namanya puasa Asyura, yang tepatnya nanti jatuh pada tanggal 28 Juli nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil pada 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.